Nusaybah bin Ka'ab mendapat julukan perisai Rasulullah. Ini dia perisai Rasulullah. Di dalam perang Uhud, Nusaybah binti Ka'ab pada tahun ketiga Hijriah, dia sebagai seorang termasuk salah satu wanita yang ikut andil dalam berperang, yang tadi saya katakan mampu menebas sekian banyak musuh. Itu yang diisyaratkan oleh para ulama, satu wanita 1000 laki-laki. Paham ya? Satu wanita 1000 laki-laki. Keberanian Nusaybah, kecintaan dia kepada Allah, murni karena Allah, mendapatkan julukan kedudukan yang baik di sisi Rasulullah. Kemudian dikatakan sebagai perisai baginda Nabi. Artinya ketika dalam berperang, dia membantu sahabat-sahabat Nabi yang lain, sampai sahabat-sahabat Nabi laki-laki itu kaget. Lah ini laki-laki atau perempuan gitu. Kaget dia, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kajian kita malam hari ini Nusaybah binti Ka'ab Al-Ansari. Nusaybah binti Ka'ab Al-Ansari. Sebenarnya banyak hal yang dikaji. Nusaybah ini punya nama lain, punya nama julukan dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang Nusaybah itu, kita ingat Hindun. Tahu Bapak Ibu Hindun? Siapa Hindun itu? Hindun itu siapa? Yang tahu tadi siapa yang jawab? Tahu tadi. Yang jawab bapak-bapak. Ibu-ibu kita tanya, yang jawab bapak-bapak. Ibu-ibu tahu Hindun, ibu-ibu? Ibu-ibu tahu Hindun enggak? Siapa Hindun itu, ibu-ibu? Ntar lupa bapak. Bapak-bapak yang jawab. Siapa Hindun itu? Siapa? Yang makan daging Hamzah, siapa dia? Istri siapa? Anak siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Hindun suaminya siapa namanya? Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa dia? Yang suka ngintip Nabi. Setiap malam ngintip sama Abu Jahal. Sampai 1 pekan ngintip terus, dengerin Nabi ngaji. Selalu bahagia hati dia, tapi tak pernah jujur. Ketika Fathu Makkah, Nabi sampai di perbatasan, khawatir harta bendanya dijarah oleh Nabi dan umat muslim. Dia datang sama Nabi menyerahkan diri, aku mau masuk Islam. Ternyata mau masuk Islam itu takut hartanya dijarah. Meskipun ketika itu Sufyan masuk Islamnya terpaksa, meskipun ada ketakutan. Tapi dalam sejarah, dalam catatan sejarah, Abu Sufyan termasuk panglima perang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak diminta oleh Nabi untuk menjadi gubernur. Dari Abu Sufyan dengan Hindun lahir seorang panglima perang ternama yang sangat terkenal, yang dari akhir kehidupannya sampai akhir hayatnya menjadi seorang panglima perang dan gubernur, sampai dia menjadi atau mendirikan satu dinasti yang disebut dengan dinasti Umayyah. Nama anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan, anak daripada Sufyan dan Hindun. Ketika Abu Sufyan ini datang kepada Nabi dan bersyahadat, balik sampai rumah, kata Hindun, jangan kau coba-coba sentuh diriku, kata dia. Haram tanganmu menyentuh diriku, kata dia. Orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad. Tapi tak lama kemudian Hindun masuk Islam. Apa kata Hindun kepada diri dia sendiri? Kalaulah aku tahu Muhammad sebaik ini, menyesal diriku betapa singkatnya aku hidup dengan Muhammad, kata dia. Itu Hindun itu. Akhirnya Hindun itu menjadi wanita panglima perang yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab juga sama. Diceritakan salah satu di antara sekian banyak sahabiyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabah laki-laki, sahabiyat perempuan. Jadi Nabi punya sahabat dari laki-laki, Nabi punya sahabat dari perempuan. Namanya sahabiyat. Sama halnya istilahnya hari ini, malam hari ini, ketika Nabi duduk di Masjid Nabawi, biasa kebiasaan Nabi itu kalau duduk santai
nyandar di pohon kurmanya, di tiang kurma itu, sambil angkat kaki satu kayak di warung kopi. Jadi Nabi biasa duduk begitu sambil cerita. Nah di belakangnya, di belakang itu biasanya ibu-ibu, wanita, sahabiat yang selalu mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada kajian ada perempuan, laki-laki di depan, kemudian ada tirai, kemudian di samping tirai itu ada perempuan, begitu pada masa Nabi. Jadi pada masa Nabi begitu orang mendengarkan kajian itu. Meskipun tidak disalahkan, tirai dibuka juga nggak disalahkan. Artinya ada pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Satu ketika Bapak Ibu, sahabiat yang mendengar itu banyak sekali. Dan Nabi punya sahabiat yang ahli perang. Jadi kalau kita berbicara tentang sahabiat itu bukan hanya Khadijah itu istri Nabi, bukan hanya Ummu Kalsum, bukan hanya Zainab, bukan hanya Maryam, bukan hanya Aisyah, bukan hanya Hafsah, tapi banyak perempuan-perempuan yang berada di samping Nabi. Bahkan Nabi punya istri, dulunya istri daripada seorang syuhada yang mati syahid di perang Uhud, yang kemudian dinikahi oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah dicela oleh sekian banyak istri-istrinya, bukan Nabi ya, tapi calon perempuan yang akan menjadi istri Nabi itu pernah dicela. Lu kok mau Nabi Muhammad sama seorang wanita yang bekas daripada Quraisy ahli perang itu? Dijawab sama Nabi, dia keturunan Nabi dari jalur yang berbeda dan akan menjadi istri dari seorang nabi gitu deh. Jadi kemuliaan perempuan tuh banyak, sangat banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, yang akan kita petik dari sejarah Nusaibah ini banyak. Nanti kita cerita sedikit sambil jalan. Baik. Sekarang kita coba cek, ada 3 perempuan yang sangat mulia, yang memiliki banyak memiliki banyak nama panggilan. Salah satu di antaranya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Ada tambahannya, Al-Ansari. Apa tambahannya? Pertanyaannya, kalau ada tambahan Al-Ansari, kira-kira siapa dia? Dari kalangan manakah dia? Kan begitu? Ini pertanyaan. Maka kita jawab, kalau ada tambahan Al-Ansari, biasanya diambil dari kelompok-kelompok Ansar. Biasanya diambil dari kelompok Ansar. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nusaibah ini, kita bicara tentang sedikit kemuliaan kaum Ansar ya. Bapak Ibu boleh melihat dalam juz 28 surat yang ke 1, 2, 3, 4, yang kedua sebelum terakhir. Di dalam juz 28 itu banyak cerita tentang kemuliaan kaum Ansar. Salah satu di antaranya kaum Ansar itu, kata Nabi, mereka itu bakal menjadi penghuni surga. Salah satu kemuliaan kaum Ansar itu begini. Ketika kaum Muhajirin datang, kata Nabi, siapapun di antara kalian yang mempersaudarakan Muhajirin, kelak di surga bersamaku, kata Nabi. Maka Bapak Ibu berbondong orang mempersaudarakan kaum Ansar, kaum Muhajirin. Sampai kata mereka, kalau rumah kami ini cuma ada 1 kamar, kata mereka, maka 1 kamar ini khusus untuk orang Muhajirin aja, biar kami yang tidur di lantai, kata kaum Ansar. Harusnya kita begitu itu. Harusnya kita begitu. Kalau ada musafir datang ke masjid nih, buka pintu tuh, suruh dia istirahat gitu. Oke ya. Tapi bahaya juga itu ya kalau saya dibuka kan gitu. Baik. Tenang. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ini kelebihan. Nah, kemuliaan yang lain daripada kaum Ansar itu adalah kemuliaan yang lain daripada kaum Ansar adalah mereka sangat mencintai kaum-kaum daripada Muhajirin. Baik, ini kelebihan. Termasuk perempuan-perempuannya. Salah satu daripada kelebihan perempuan-perempuan kaum Ansar tadi, siapapun di antara mereka kaum Muhajirin
yang ingin mencari istri dicarikan. Ini penting nih Pak. Jadi kaum muhajirin laki-laki yang pengen cari istri nggak usah repot-repot. Kata kaum Ansor, kami carikan. Bahkan mereka mengatakan, menawarkan, kami tidak punya suami, kami siap menjadi suamimu. Kalau itu sempat diterapkan sekarang, wah itu perang dunia itu Pak, laki-laki perempuan itu. Yakin saya, tidak akan ada yang mau itu. Ilham senyum-senyum dia. Hati-hati Ham, pintu rumah tertutup rapat nanti. Jadi bisa dipahami Pak, itu kelebihan Pak. Bahkan ketika seorang sahabat daripada Abdurrahman ibn Auf sudah punya istri dua, apa kata Abdurrahman ibn Auf? Kata kawannya Abdurrahman ibn Auf, kalau kau mau istri, aku ceraikan istriku yang kedua untuk dirimu, kata dia. Apa kata istrinya sahabat daripada Abdurrahman ibn Auf? Dia ikhlas Pak. Tapi itu dulu, tidak sekarang. Sebelum bercampur dengan kaum liberal, sebelum ada campurannya liberalisme, sekulerisme dan pluralisme. Kalau sekarang kapak yang dibawanya Pak. Kau ceraikan aku demi sahabatmu, kata dia. Kau lebih pilih sahabatmu daripada aku, kata dia. Ini bahayanya. Baik, kita kembali kepada Nusaybah binti Ka'ab tadi. Termasuk salah satu perempuan yang mulia di antara perempuan-perempuan Ansar tadi adalah Nusaybah bin Ka'ab. Kita lihat latar belakang daripada Nusaybah tadi. Berasal dari kalangan Ansar, Al-Khazrajiyah, An-Najjariyah, Al-Maziniyah, Al-Madaniyah. Kalimat akhirnya harus digarisbawahi. Madaniyah berarti dia dari golongan orang-orang Madinah. Orang mana Bapak Ibu? Madinah itu di mana? Madinah itu di mana? Yasrib. Yasrib. Yasrib itu di mana? Hijaz. Hijaz dahulu, Yasrib kemudian berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Baik. Kemudian Ka'ab ibn Amr ibn Rab binti Abdullah ibn Habib adalah bapak daripada Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab berarti bapaknya siapa? Ka'ab ibn Amr ibn Rab binti Abdullah ibn Habib. Sebelum Nabi datang, dia sudah Islam duluan. Saya ulangi sekali lagi, Ka'ab sebelum Nabi datang sudah Islam duluan. Di Madinah itu orang sudah masuk Islam, Nabi baru datang. Artinya mereka sudah mengenal Islam. Di Mekah orang tidak mengenal Islam, tapi dia masuk Islam. Kira-kira lebih berat mana perjuangannya, di Mekah atau di Madinah? Mekah orang tidak mengenal Islam, baru mau mengenal Islam, akhirnya perperangan. Di Madinah orang sudah kenal Islam. Kira-kira kedatangan Islam disambut atau ditolak? Sambut. Berbeda dengan Taif. 3 tempat punya karakteristik sendiri-sendiri. Mekah, Taif, Madinah. Baik, siapa namanya? Ka'ab ibn Amr ibn Rab binti Abdullah ibn Habib. Jadi bapaknya Ka'ab sudah masuk Islam sebelum baginda Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian dia punya saudara. Nama saudaranya adalah Abdullah bin Ka'ab, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang syahid dalam perang Badar yang pertama. Namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Syahid. Kata Nabi dalam hadisnya, Ahlul Badar, Ahlul Jannah. Semua yang ikut dalam perang Badar, mau munafik dia, mau tidak munafik dia, masuk dalam surga. Ahlul Badar, Ahlul Jannah. Man tasubbu bi ahlil Badar fa innahu tasubbuni. Barang siapa yang mencela orang-orang ahli Badar, dia telah mencela diriku, kata Nabi. Jadi kita nggak boleh mencela orang-orang ahli Badar itu. Jadi 2 perang yang sangat ternama, dan kedua-duanya itu mendapatkan, sebagian besar di antara mereka mendapatkan jaminan masuk surga. Satu namanya perang Badar, yang kedua perang Uhud. 2 ini tidak boleh dicela Pak. Karena kedua-dua ini awal mula tersebarnya Islam secara luas. Jadi dilarang sama Nabi mencela orang-orang Ahlul Badar, begitu juga dilarang oleh Nabi mencela orang-orang Ahlul Uhud. Salah satu di antara yang ikut berperang dalam perang Uhud adalah yang kelak mendapatkan gelar 1 perempuan sebanding 1000 laki-laki. Siapa nama dia?
Nusaibah binti Ka'ab dalam perang Uhud. Nah, ini dia Pak, Nusaibah binti Ka'ab. Baik, perkawinan Nusaibah binti Ka'ab. Oh, sudah menikah dia Pak, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak tidak usah berharap lagi Nusaibah yang lain. Istri dari Ghazyah bin Amru al-Mazini An-Najjari, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki 2 orang anak dari suami Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Anaknya ada 2, Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Pengislaman Islam di tangan Mus'ab ibn Ka'ab al-Muqri, Nabi ke Madinah sebelum hijrah 11 kenabian. Artinya Nusaibah binti Ka'ab itu sudah masuk Islam tapi tidak di tangan baginda Nabi, di tangan sahabatnya Nabi, namanya Mus'ab. Siapa namanya Bapak Ibu? Mus'ab ibn Ka'ab. Siapa tuh Mus'ab ibn Ka'ab berarti? Dalam riwayat, dalam sejarah ada 2 hal, ada 2. Yang pertama dikatakan Ka'ab di sini, Mus'ab ibn Ka'ab di sini dikatakan bukan saudaranya Nusaibah. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan itu yang disebut dengan Ka'ab di situ, Mus'ab bin Ka'ab di situ memang Mus'ab anak daripada Ka'ab, saudara seayah daripada Nusaibah. Dalam sejarah. Masalah kebenaran sejarah tidak usah kita kuliti di sini. Tapi yang jelas kedua-duanya punya punya referensi yang kuat. Baik. Kemuliaan Nusaibah ibn Ka'ab. Oleh sebagian ulama, Nusaibah ibn Ka'ab mendapat julukan Ummu Umarah. Kalau Aisyah, Ummul Mukminin. Kalau istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Kita ulang, istri Nabi Ummahatul, kalau Aisyah Ummul Mukminin. Jadi kalau satu orang istri Nabi namanya Ummul Mukminin, tapi kalau banyak Ummahatul, tapi ada nama wanita yang lain namanya Ummul Umara. Ummul Umara ini perempuan pemimpin daripada sekian banyak wanita-wanita yang lain. Namanya Ummul Umara. Bisa dipahami Pak? Makanya dapat julukan Umara. Kenapa demikian? Karena suara Nusaibah itu sangat didengar oleh wanita-wanita yang lain. Apa alasannya? Nusaibah punya kecintaan terhadap Islam yang sangat kuat. Bahkan Nusaibah satu-satunya perempuan yang bisa membunuh 1000 laki-laki musuh sekaligus. Makanya dia dapat julukan Ummu Umara. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, kok bisa Ustaz Nusaibah ini semangat dalam berjihad? Yang dimakan tidak ada yang haram. Sampai di sini bisa dipahami? Yang dimakan tidak ada yang haram. Yang kedua, kecintaannya terhadap Islam. Dia punya iman yang kokoh, dia punya iman yang kuat. Bagi dia mati syahid itu lebih mulia daripada yang lain. Bagi perempuan-perempuan ketika itu termasuk Hindun, mati syahid adalah harapan terakhir daripada setiap para wanita ketika itu. Maka Bapak Ibu mohon maaf, Muhajirin dan Ansor perempuannya ketika itu harapannya cuma satu, kami Rasulullah juga pengen berjihad. Jadi perempuan-perempuan sekarang harus punya begitu Ibu. Kami juga pengen jihad Ustaz. Bagaimana caranya? Tunduk dan patuh sama suami, selesai. Jihad terbaik. Hasilkan generasi yang baik. Oh benar. Sekarang ibu-ibu tak perlu berperang dengan tongkat, tak perlu Pak. Merubah pola pikir anak dalam rumah itu jihad. Coba bayangkan. Waktu itu Nusaibah bin Ka'ab binti Ka'ab itu pada masa dia tidak ada HP. Tidak ada HP. Lingkaran-lingkaran Nusaibah itu semuanya orang alim Pak. Madinah itu sebelum Nabi datang sudah Islam. Hanya saja syariat Islam belum ada. Saya ulangi, Nusaibah sudah Islam sebelum Nabi datang. Artinya mereka itu yang ada di sana sudah mengenal Islam sebelum Nabi datang. Hanya saja perbedaannya syariat Islam belum ada. Maksudnya syariat Islam belum ada bagaimana? Ya karena ayatnya belum turun.
Tentang khamar belum ada, tentang solat belum ada, tentang puasa belum ada. Kiblatnya aja masih ke Baitul Maqdis, belum ke Makkahul Mukarramah. Sampai sini paham ya Pak ya? Ini perlu dipahami. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka bisa istiqamah? Akhlak. Madinah, kalau kita bicara Madinah, pada hakikatnya sudah punya aturan akhlak yang baik sebelum Nabi datang. Nabi datang ke Madinah, kalimatnya sejalan itu sebenarnya. Liutammima makarimal akhlak, tambah Nabi datang semakin menjadi contoh yang mulia. Tambah datang istri-istri Nabi menjadi contoh bagi wanita-wanita ketika itu Pak, untuk menambah kemuliaan mereka. Jadi perbedaan perempuan dulu dengan sekarang, perempuan dulu mencari mana contoh wanita yang mulia, perempuan sekarang mana contoh perempuan-perempuan yang tidak terhormat. Na'udzubillah. Loh, sekarang kita buktikan, betul tak perkataan saya ini? Kita buktikan. Salah satu idola anak zaman sekarang itu, perempuannya siapa? Pakai hijab kah atau buka hijab kah? Begitu. Nah, ini nanti akhirnya itu endingnya itu. Salah satu yang bisa kita petik dari Nusaibah itu mengidolakan wanita itu yang benar. Jangan wanita yang diidolakan itu yang terbuka. Ini bapak-bapak semangat sekali ini kepala ini. Jangan. Karena memang begitu Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini cerita nyata dari seorang laki-laki. Dia tanya, "Wan, aku pengen cari istri. Yang gimana ente mau cari?" "Pokoknya cantik." Lah kalau pokoknya cantik itu susah Pak. Cantik itu cantik apa? Luar atau dalam? Kalau bahasa gaulnya inner beauty kan gitu. Lu pilih mana, cantik dalam apa cantik luar? Pokoknya cantik Wan, mau luar mau dalam terserah, pokoknya cantik gitu. Kalau bisa wajahnya yang cantik. Ah itu masalahnya Pak. Belum tentu cantik wajah dalamnya baik. Dan belum tentu dalam baik di luar cantik. Yang maunya bagaimana? Dua-duanya kalau bisa. Ya memang harus begitu. Makanya muncul Pak, mohon maaf, muncul salah satu hukum di dalam Islam. Boleh enggak kami menolak perempuan karena kecantikan? Boleh enggak? Boleh enggak Pak menolak perempuan karena kecantikan? Mohon maaf Pak, ini kita bicara hukum loh ya. Boleh, tak ada masalah. Dijawab Pak, itu terjadi pada zaman Nabi. Dijawab, kenapa ente tak mau menikah dengan perempuan itu? Aku khawatir kelak kalau aku menikah dengan diri dan aku tak bertahan lama dan aku tak kuat melihat wanita yang lain gitu. Coba bayangkan. Dan itu juga menjadi alasan kenapa perempuan itu bercadar. Jadi jangan sembarangan memahami cadar gitu. Itu alasannya. Bercadar perempuan, wah aku nih kalau tengok kaca kok cantik kali aku nih, aku pakai cadar lah kan gitu. Ya enggak harus begitu juga, yang penting pandai-pandai lah gitu. Tapi kalau nenek-nenek kan enggak perlu pakai cadar lagi Ustaz. Itu jangan salah kan. Baik, kembali kepada tadi. Nah, Nusaibah binti Ka'ab masuk dalam ahlul bai'ah al-aqabah ats-tsaniyah. Apa maksudnya itu? Orang-orang yang berbaiat pada baginda Nabi Muhammad SAW dalam bai'ah aqabah yang kedua. Baik, Islam bersama 70 orang dan suaminya Zaid bin Asim. Baiat Islam pertama 10. Ketika orang masuk Islam pada tahapan kedua 70 lebih. Termasuk salah satunya Nusaibah binti Ka'ab. Dulu Islam pertama itu 10 orang. Setelah 10 orang itu maka ada yang mengatakan begini, kenapa yang masuk Islam itu rata-rata orang miskin-miskin semua? Orang miskin, budak yang masuk Islam ketika itu. Satu, kalau kita bicara masalah miskin sebenarnya salah. Karena Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Umar kaya, Ali berkecukupan, dan semuanya punya kebun-kebun kurma yang bagus, dan itu dikenal. Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, yang memang sebagian tidak, seperti Abu Hurairah, memang tidak kaya tapi cukup. Tapi ada orang-orang muslim-muslim yang lain termasuk dalam kategori miskin dan budak. Ada Bilal bin Rabah, itu
memang miskin karena budak kan, tapi dimerdekakan. Itu menjadi pertanyaan, mengapa kok bisa yang masuk Islam itu miskin? Itu sebenarnya pertanyaan itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam saja, karena dia tidak melihat secara jelas sejarah daripada bagi para pengikut-pengikut itu. Memang ada yang tidak kaya, tapi kan belum tentu miskin gitu. Ada juga orang-orang yang miskin, karena ketika itu bagi budak kedatangan Nabi adalah satu kebahagiaan. Kenapa begitu? Menghapus perbudakan, menghapus diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Dan ini harus dipahami. Makanya mengapa ketika itu pertama-pertama yang masuk Islam itu banyak dari kalangan-kalangan yang menengah ke bawah. Itu juga menjadi sebuah alasan. Baik, tahun berapakah mereka berbaiat kepada Nabi? Tahun ke-12. Dalam riwayat yang lain mengatakan, dalam sejarah yang lain mengatakan di tahun ke-11. Baik, apa sifat mulia daripada Nusaybah binti Ka'ab? Ibu yang berjaya menjadi motivasi jihad. Nah, ini dia yang ingin saya angkat sebenarnya, Pak. Ibu-ibu berjihadlah sampai akhir hayat. Tapi ibu-ibu aja, Ustaz, bapak-bapak juga. Kalau perempuan aja berjihad, masa bapak-bapak tak mau berjihad? Laki aku tidur aja di rumah, Ustaz. Ya itu karena sudah banyak kebunnya. Tak kebun siapa tak tahulah, yang penting dia banyak kebun, kan begitu. Bapak Ibu, kenapa penting bagi wanita hari ini berjihad? Karena mohon maaf, yang bisa membentuk karakter anak di rumah hanya ibu. Bapaknya kerja, pulang dah malam, itu pun kalau ketemu sama anaknya. Nah, ibu yang di rumah kalau tidak bisa juga memberikan karakter yang baik, akhlak yang mulia, pendidikan agama, selesai, Pak. Selesai. Saya ambil contoh satu. Ada namanya Said Nursi namanya. Said Nursi ini ulama asli Turki. Wafat 50 tahun sebelum kejayaan Turki Utsmani. Sebelum runtuhnya Turki Utsmani. 50 tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, Said Nursi ini dikenal sebagai Badi'uz Zaman, manusia yang aneh sepanjang zaman. Ditelusuri, Pak, mengapa dia bisa menghafal Quran umur 7 tahun, hafal Quran 30 juz. Dia bisa menghafal kitab Imam Abu Hanifah. Ya, kitab Imam Abu Hanifah itu hafal. Karya Imam Malik Al-Muwatta hafal. Kecerdasan. Ditanya, Pak, kok bisa Said Nursi ini cerdas? Dijawab, pertanyaan sederhana, Pak. Satu saja. Jawabannya sederhana, satu saja. Tidak pernah makan yang subhat. Saya ulangi lagi, tak pernah makan yang, itu bukan yang haram ya, bukan yang haram, yang subhat. Coba kita buka dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Dalam potongan bukunya judulnya Halal dan Haram. Apa dijawab? Talabul halal ala kulli muslimin faridatun. Atau faridatun talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal bagi seorang muslim wajib, faridah. Sama dengan kalimat faridah ini menuntut ilmu, saking pentingnya. Urgensitas daripada menuntut ilmu dan mencari yang halal itu sangat-sangat ditekankan bagi seorang muslim. Kalimatnya faridah. Nah, apa kaitannya dengan hal tersebut? Kaitannya jelas, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang makan yang subhat merubah karakter, apalagi yang haram. Sekarang kita lihat. Kalaulah Nusaybah seperti ini wanitanya, kesolehaannya, ketangguhannya, ketangkasannya, pertanyaannya, mungkin tidak yang haram masuk dalam perutnya? Jangankan yang haram, mungkin tidak yang subhat masuk? Bapak Ibu bisa jawab? Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, jawab dengan jujur. Seberapa banyak yang subhat masuk dalam perut kita? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Lah kalau udah telanjur masuk bagaimana? Keluarkan. Bagaimana cara keluarkannya? Bertaubatlah kepada Allah. Jika memang ada hak orang lain yang kita makan, kembalikan, fikirkan dengan baik, Pak. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, pembentuk karakter pertama itu bukan keimanan kepada Allah saja. Orang yang berpegang teguh kepada kehalalan itu akidahnya. Orang yang berpegang teguh kepada kehalalan itu akidah. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wara itu ternyata bukan hanya subhat saja,
Bukan hanya yang meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang syubhat juga masuk dalam kategori wara'. Dan kita butuh kewaraan itu sekarang. Nah, di akhir zaman kita butuh nusaibah yang lain, Pak. Kenapa demikian? Karena nusaibah seperti ini di akhir zaman yang bisa membedakan mana yang syubhat, mana yang halal, bukan yang haram ya. Karena yang haram itu sudah pasti jelas, Pak. Haram bayyinun, innal halal bayyinun wal haram bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada hal yang mustabihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, salah satu di antara sifat mulia daripada Nusaibah binti Ka'ab, dipastikan tidak memakan yang syubhat. Bisa dipahami, Pak ya? Tidak memakan yang syubhat. Makanya kenapa sahabat-sahabat Nabi dan sahabiat-sahabiat Nabi itu ketika ada sesuatu yang tidak jelas, mereka tidak ngambil. Mereka tanyakan dulu, boleh tidak kami ambil? Nah, itu Pak pentingnya sekarang tuh komunikasi begitu. Ini mentang-mentang pulpen di atas meja nggak tahu punya siapa, saya pakai aja, tulis. Nggak tahu tuh pulpen orang itu. Dari subhat jadi faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Baik, yang kedua, kemuliaan daripada Nusaibah binti Ka'ab. Cerdas, perkasa dan berani, kesabaran luar biasa dan mendahulukan kepentingan orang lain. Sekarang kita garis bawahi. Cerdas, artinya apa itu Bapak Ibu? Cerdas itu kalau dalam sifat Nabi apa? Sidik, amanah, fatanah, tablik. Cerdas taruhnya di mana? Fatanah. Sekarang pertanyaannya, seberapa pentingnya wanita itu cerdas? Jadi jangan salah, ada wanita non muslim, ada laki-laki muslim ingin menikahi wanita non muslim. Jawaban saya cuma satu, kalau laki-laki yang tidak kuat iman, maka roboh akidahnya. Yang kedua, kalau laki-lakinya tidak bisa mendidik perempuan agama yang baik, hancur agamanya. Yang ketiga, cari yang baik, cari yang sudah Islam ajalah. Itu pun susah mendidiknya, apalagi yang tidak Islam. Tapi Ustaz, kadang-kadang mu'alaf itu lebih banyak mengikuti kita. Itu yang terbaik kalau memang mau. Cuma kita punya perjuangan yang ekstra. Lah apa masalahnya Pak? Dampaknya besar Pak. Dampaknya bukan pada kita, generasi anak yang kita hasilkan. Peran seorang wanita yang mengerti agama, seorang ibu yang paham agama. Sekarang ini Pak, peran wanita betul-betul besar. Bukan lagi bapak yang besar, tapi wanita. Satu, wanita bisa membuat suaminya sadar. Yang kedua, wanita juga bisa membuat anaknya lebih mulia. Coba bayangkan, sekarang itu berat Pak. Jadi Ustadz ini sedang membela perempuan atau laki-laki ini Ustadz? Dua-duanya. Kalau seandainya satu-satu kan agak susah sedikit. Makin banyak kecemburuan. Perempuan terus. Nusaibah ini perempuan Pak. Nanti ada masanya kita laki-laki kita bahas. Kita cari pula nanti judul laki-laki Pak Yan ya. Baik, sampai di sini paham Pak ya? Cerdas Pak. Garis bawahi dulu, cerdas. Kecerdasan itu penting. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak dan mana yang batil Pak, Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan tentang perilaku yang ada dalam diri kita. Satu. Yang kedua, itu membentuk loyalitas dan komitmen. Orang yang tahu yang hak dan yang batil tidak akan mencampurkan kedua-duanya. Tidak akan. Sekarang kita lihat, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Kita lihat, pejabat-pejabat itu tahu tidak mana yang hak dan yang mana yang batil. Kok ngapain mereka campur-campurkan? Karena sudah banyak yang mereka makan yang syubhat, yang haram. Itu makanya mencampur yang campur aduk aja lah kata dia. Jadi kita mohon maaf. Perkasa dan berani. Nah, ini penting nih Pak. Kadang-kadang laki-laki nih butuh wanita pemberani Pak. Laki-laki sekarang ini butuh wanita mohon maaf Bapak Ibu, banyak sekarang itu laki-laki yang agak sulit mengambil kebijakan dan keputusan. Dek, aku ambil ndak ya jabatan ini?
kata bini ya, bang tengok dulu halal apa haram. Kalau haram tinggalkan, kalau halal ambil gitu. Tapi kalau campur dua-duanya nih gimana? Bingung pula dia jadinya. Itu butuhnya kecerdasan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita katakan perlu wanita yang berani, wanita yang perkasa. Mohon maaf, itu perjuangan Pak, memang perjuangan. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wanita hari ini tidak sama dengan wanita dulu. Laki-laki dulu sedikit Pak, sulit kita mencari laki-laki yang dulu itu mereka yang tidak mengerti dengan agama. Mungkin zaman dulu, kalau kita berbicara atuk-atuk kita zaman dulu, mengapa orang-orang itu punya apa namanya ya, petuah-petuah yang dia pegang. Jangan dikira mereka berpegang pada petuah itu tidak mengerti agama, tapi justru petuah yang mereka pegang itu justru membawa kepribadian yang mulia. Mengapa orang sekarang yang mengerti agama tapi justru terjebak dalam kemaksiatan gitu. Itu poin pentingnya. Maka kita butuh perempuan yang bisa mengingatkan, bang, tolong bang, yang itu haram jangan dimakan. Kalau abang ambil yang haram itu, kami yang dapat dampaknya bang. Abang kasih anak-anak nih makan yang haram. Tapi kalau kita tidak kaya dek, tak ada yang menghormati kita. Lebih baik kita terhina dalam keadaan beriman daripada kita kaya dihina Allah. Itu poin penting. Kita butuh wanita yang begitu. Kalau ada istri begitu, itu jos banget itu Pak. Tapi kalau belum seperti itu istri kami bagaimana Ustaz? Didik dia biar seperti itu. Harus Pak, harus. Datang orang ke rumah kita yang mencari yang haram-haram dan subhat, tolak Pak. Kalau istri kita paham itu salah, pasti ditolaknya Pak. Kita butuh itu sekarang. Apalagi sekarang ini dunia pendidikannya minta ampun beratnya Pak. Bapak Ibu kan boleh lihat itu. Sekarang kita harus tahu tuh perempuan-perempuan. Contoh kemarin itu kepala sekolah perempuan ya, yang mempertahankan harga diri dia, yang dipenjarakan dan dikasuskan itu. Anak sekolah SMA, entah SMA atau SMP nggak tahu saya, ditempeleng gurunya pula, dibuatnya satu sekolah nggak masuk. Kalau saya lebih baik nggak masuk sekolah. Kalau saya sebagai kepala sekolah, tutup sekolah tersebut, katakan mohon maaf ini anak tidak usah dikeluarkan ijazahnya, selesai. Pandai orang tuanya cari sendiri. Dan buat kebijakan, itu harusnya pemerintah itu. Cuma pemerintahnya kok ngikut, itu masalahnya itu. Coba bayangkan, kalau seandainya kepala sekolahnya, mohon maaf, kalau sekolah, kan kepala sekolahnya perempuan, andai kata dia tidak punya kebijakan dan tidak punya kekuatan, apa dia kata? Ya udahlah ngerokok aja lah kalian. Coba bayangkan, rusak enggak generasi kita itu? Bukan rusak lagi, hancur. Ini poin penting bagi ibu-ibu. Kemudian kecerdasan, kesabaran, keberanian Nusaibah binti Ka'ab mendapatkan jaminan surga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nusaibah bin Ka'ab mendapat julukan perisai Rasulullah. Ini dia perisai Rasulullah. Di dalam perang Uhud, Nusaibah binti Ka'ab pada tahun ketiga Hijriyah, dia sebagai seorang termasuk salah satu wanita yang ikut andil dalam berperang, yang tadi saya katakan mampu menebas sekian banyak musuh. Itu yang diisyaratkan oleh para ulama, satu wanita 1000 laki-laki. Paham ya? Satu wanita 1000 laki-laki. Keberanian Nusaibah, kecintaan dia kepada Allah, murni karena Allah, mendapatkan julukan kedudukan yang baik di sisi Rasulullah. Kemudian dikatakan sebagai perisai baginda Nabi. Artinya ketika dalam berperang, dia membantu sahabat-sahabat Nabi yang lain, sampai sahabat-sahabat Nabi laki-laki itu kaget. Lah ini laki-laki atau perempuan gitu. Kaget ya Pak. Nah, ini sekarang nih bukan, itu kan kalau perempuan bangga kita kalau ada perempuan yang gagah berani begitu Pak. Ini ndak, dah laki-laki kayak keperempuan-perempuanan pula. Itu kacau kita nih sekarang. Lemah gemulai, apa tak hancurin negara kita nih. Talah susah kita. Apa namanya? Itulah tulang lunak lah gitu. Baik, nah itu. Artinya Bapak Ibu, kita perlu juga berantisipasi dengan keadaan kita sekarang ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, banyak sekali anak laki-laki sekarang yang lemah gemulai. Beneran Pak, sampai sakit mata saya Pak, sakit betul ya Allah. Ndak itu di sekolah, ndak itu di kampus, ya Allah ya Rabbi. Mbok yo laki-laki to nak,
Entah apa yang dibawanya pun kita nggak tahu, Pak. Inilah gara akibat orang tua tak pernah nyuruh dia cuci piring. Coba sesekali anak-anak tuh suruh cuci piring, cuci baju, dan cuci apalah terserah lah. Pokoknya semua cuci-cuci suruh. Angkat-angkat berat sekali, Pak, biar dia jadi laki-laki betul. Kita butuh tuh perempuan aja harus kuat. Nah ini kok laki-laki lemah gemulai itu gimana gitu. Bapak Ibu melihat nggak itu? Kalau lihat jangan diam, Pak, jangan diam. Jangan diam. Itu generasi kita. Baik. Kemudian terlibat dalam peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar. Nah, Perang Khaybar ini sudah kita pernah bahas di sini. Perang Khaybar itu perang melawan Yahudi. Dari jarak tempuhnya dari Madinah itu 6 jam sampai 7 jam. Jadi kalau kita dari Madinah itu ke Khaybar itu kita lewat Tabuk dulu. Sampai ke Tabuk sekitar 6 jam juga. Dari Madinah ke Tabuk 5 sampai 6 jam. Dari Madinah ke Khaybar itu sekitar 6 sampai 7 jam. Jarak tempuhnya jauh. Bapak Ibu, dulu perjanjian Hudaybiyah selesai. Ya, perjanjian Hudaybiyah selesai. Dikhianati oleh mereka kaum-kaum Yahudi, kafir Quraisy dan lain sebagainya. Terbentuk kembali ketika Nabi di Madinah, ada namanya Piagam Madinah. Dikhianati lagi oleh orang-orang Yahudi, oleh Nabi diusir. Orang-orang Yahudi ini diusir. Nah, ketika diusir, ada yang mereka pergi ke Tabuk, ada yang mereka pergi ke Khaybar. Nah, di Khaybar orang-orang Yahudi membuat satu perkampungan yang disebut dengan perkampungan Khaybar. Nah, perkampungan Khaybar ini diisi oleh orang-orang Yahudi. Nabi setelah perang Tabuk balik. Setelah balik perintah menghancurkan Masjid Dirar. Setelah Masjid Dirar dihancurkan, Nabi diperintahkan memerangi kaum Yahudi yang ada di Khaybar karena mereka sudah membuat fitnah. Maka perang itu disebut dengan perang Khaybar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini sejarah. Nah, dalam perang Khaybar, perang Hunain, perang Yamamah itu siapa nama perempuan tadi? Nusaibah binti Ka'ab ikut dalam perperangan tersebut. Makanya beliau julukannya bukan main-main, Pak. Bukan main-main, gagah berani. Baik, kemudian mujahidah dalam medan perang. Mengurus logistik dia cerdas, merawat orang-orang yang sakit dan terluka bersama dengan Hindun, bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Ruqayyah ikut, Pak. Bersama dengan Zainab ikut, Pak. Mereka ikut itu, ditarik. Yang terluka siapa dibawa. Seperti ketika dalam perang Uhud. Perang Uhud pertama kita menang, perang Uhud kedua kita kalah. Ketika kalah Nabi luka-luka, Pak. Itu yang ikut merawat siapa? Nusaibah, Pak. Ditarik dibawa ke tenda. Dibawa ke tenda, sampai di tenda dirawat. Itu yang merawat siapa? Mereka sahabiat-sahabiat. Jadi peran perempuan dalam setiap perang itu ada. Perempuan-perempuan Ansar dan Muhajirin dalam setiap perperangan ketika di Madinah itu semua ada, terlibat, Pak. Mengurus logistik, makanan, minuman, segala macam, Pak. Itu semua disediakan. Kemudian menggalas senjata dalam menghadapi serangan-serangan musuh. Baik, apa kata Rasulullah tentang Nusaibah? Apa kata Rasulullah tentang Nusaibah? Wahai Abdullah, putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku kelak di surga. Siapa yang tidak pengen begitu, Pak? Bapak Ibu pengen Nabi bilang begitu? Kalau Nabi dah bilang tuh mesti surga, Pak. Kayak seorang pemuda yang bertemu dalam mimpi seorang ulama, pemuda tersebut ahli surga. Insya Allah dia ahli surga. Nah, kita juga berharap kita ini dipanggil oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Amin. Setidaknya Bapak Ibu, kita yang hadir ini, yang mencoba mengkaji kepribadian dan kemuliaan sahabat dan sahabiat Nabi ini dan menanamkannya dalam kehidupan kita, bisa menjadi contoh terbaik kita dalam membangun peradaban dalam rumah tangga kita. Setidaknya kita bisa sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat keluarga kita menjadi pecinta agama. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian Nusaibah wanita yang sebanding dengan 1000 laki-laki. Oleh sahabat dikatakan, Nusaibah itu, kata sahabat, Nusaibah itu kami sulit membedakan apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Karena ketika dia dalam berperang seolah-olah lebih gagah daripada laki-laki, kata sahabat begitu. Tapi ketika dia di luar berperang, dia perempuan, kata dia.
Coba bayangkan. Nah makanya Bapak Ibu, kalau hari ini ada wanita-wanita belajar berkuda, berenang, memanah, itu bagus. Tidak apa-apa, biarkan mereka belajar. Dan jangan mau kalah kita yang laki-laki nih. Kita yang laki-laki juga harus begitu. Karena memang dulu perang kita dengan senjata, kita akan berakhir dengan perang senjata, Pak. Kita akan berakhir dengan perang senjata. Kalau umat muslim hari ini masih terlena dengan keadaan, masih terlena dengan dunia, masih kita menikmati kehidupan yang sudah akhir itu, ya memang kita akan dilemahkan dengan hal-hal begitu. Baik, apa yang bisa kita petik daripada perjalanan Nusaibah? Tadi sudah kita sampaikan salah satu di antaranya. Bagaimana Nusaibah itu menjadi semangat dalam berjihad, kecintaannya terhadap agama. Mengapa Nusaibah begitu kuat, kokoh dalam beragama? Karena dia tak pernah memakan yang haram, yang syubhat. Dia takut dengan yang syubhat, dia takut dengan yang haram. Mengapa akhlaknya mulia? Karena di sekeliling Nusaibah orang-orang baik. Artinya lingkungan memberi pengaruh terhadap karakter seseorang. Bapak Ibu tinggal di lingkungan yang tidak baik, kalau kita tak kuat iman kita ikut. Tapi Nusaibah di lingkungan yang baik berhasil terbentuk dengan karakter yang mulia. Hafsah, wanita yang mulia yang hebat sebagai istri Nabi, berada di lingkungan yang mulia, anak daripada Umar bin Khattab, seorang khalifah. Aisyah sama. Zunnurain Utsman bin Affan memiliki dua istri yang kedua-duanya anak Nabi, kemuliaan. Fatimah, Maria, Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah dan lain sebagainya. Semua memiliki kemuliaan. Ada Lubna juga sama. Ada Hindun juga sama. Hindun awalnya pada lingkungan yang tak baik, dia terpengaruh. Dalam otak Hindun cuma satu, balas dendam kematian ayahnya, bukan yang lain. Kebencian Hindun terhadap Nabi Muhammad karena wafatnya ayahnya. Tapi bayangkan setelah dia merasakan kenikmatan Islam, apa yang dilakukan oleh Hindun? Semua yang sifatnya buruk daripada yang dia pernah bawa dia tinggalkan. Bahkan semuanya dia relakan demi perjuangan. Itu yang dimaksud. Nusaibah binti Ka'ab menjadi contoh bagi ibu-ibu sekarang yang seharusnya menjadi idola anak-anak zaman sekarang itu. Kita jangan lagi mengedepankan idola itu artis. Tengok nak, kau harus tengok, jadilah wanita seperti Maudy Ayunda, cerdas, keluaran sekolah luar negeri, enggak kerudung Pak. Itu yang mau kita jadikan contoh. Claudia Cynthia Bella, bagus Islamnya sekarang. Terlambat Pak. Yang harus kita jadikan contoh itu pejuang. Anak-anak kita sekarang tidak kenal selain daripada artis. Orang tua punya peran untuk mengenalkan mereka. Makanya pernah kami sampaikan di Masjid Nurul Yakin, coba sesekali, paling tidak di rumah bapak ibu itu punya satu buku namanya Sirah Nabawiyah. Itu aja dulu. Setelah itu mau punya sahabat-sahabiat silahkan. Ini boro-boro sahabiat dan sahabat, Sirah Nabawiyah aja kita nggak punya di rumah itu. Bagaimana kita mau menceritakan kepada anak-anak tentang mereka? Loh, mohon maaf kalau anak sekarang mengidolakan Ahmad Dhani, mengidolakan El Rumi, siapa lagi? Nah itulah pokoknya, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Kok yang mohon maaf, yang diidolakan kok kafir semua gitu loh. Apa ndak ada idola muslim yang lain yang bisa kita idolakan, yang bahagia, yang bagus, yang berani, yang kokoh, yang kuat, yang tidak memakan yang syubhat, yang tidak memakan yang haram? Ndak. Gengsi kita, foto status kita saja, I love Lionel Messi. Coba bayangkan itu. Astagfirullah wa atubu. Ini mohon maaf nih khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan. Coba bayangkan kalau seandainya dalam konser itu yang naik Ariel Noah misalkan. Wah itu perempuan tuh sih teriaknya Ariel, udah kayak Tuhan Pak. Pengidolaan manusia yang saat ini berlebihan mengtuhankan manusia. Sheila on Seven dan sela-sela yang lain lah. Itu begitu Pak. Tapi adakah mereka yang ditampilkan di hadapan anak-anak zaman sekarang? Di sekolah tidak.
Bahkan hari ini di sekolah yang dijadikan contoh apa? Yang bisa diambil di AI. Siapa idola Anda hari ini? Keluar di AI. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, yang paling tertinggi, Pak. Siapa perempuan idola Anda hari ini? Dari kalangan muslimah, tidak masuk Nusaibah binti Ka'ab, tidak masuk. Khadijah tidak masuk. Apa tak lagi? Tak masuk. Yang masuk siapa? Inul Daratista. Apa lagi? Tahu saya lagi dah. Itulah. Tapi kan kenyataannya begitu, faktanya begitu, Pak. Yang diidolakan. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir sebelum saya tutup, Bapak Ibu. Dalam persoalan Nusaibah binti Ka'ab ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang terakhir, bagaimana menjadi wanita yang istiqamah dalam beragama. Baik perempuan maupun laki-laki, tak salah kalau kita sebagai laki-laki, tidak salah mengambil poin penting daripada keistiqamahan dari seorang Nusaibah binti Ka'ab dalam beragama, sehingga mati syahid adalah cita-cita daripada seorang wanita-wanita yang mulia di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita semua yang hadir punya semangat yang sama, meninggikan semangat jihad. Mohon maaf Bapak Ibu, yang hilang dari umat muslim hari ini adalah jihad. Yang hilang dari umat muslim hari ini adalah jihad. Jadi harus kita tumbuhkan semangat-semangat jihad itu dari dua hal. Satu, Al-Quran. Yang kedua, sirah nabawiyah atau cerita-cerita para sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.